Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berada di makam Gunung Jati guys. Sebelah timur jalan raya, sebelah barat itu namanya Gunung Sembung yang ada makam Syekh Syarif Hidayatullah. Kita berada di ketinggian puncak guys ya, di Gunung Jati kira-kira 50 meter. Ya 50 meter. Di puncak ini ada peninggalan zaman dulu namanya Pusar Bumi. Ya. Tentu kalian penasaran bagaimana sejarahnya, kenapa ada Pusar Bumi ini guys. Penasaran kan? Ya. Nah, saya akan jelaskan sejarahnya kenapa ada Pusar Bumi seperti ini guys. Jadi konon ceritanya diceritakan dalam babat buku Cirebon. Dulu itu ada sang pendeta namanya Bakiral Banjir, itu bertapa. Bertapa itu diyakini berada di puncak Gunung Cermai guys. Gunung Cermai bisa kalian lihat di sana. Itu tempat atau ya diyakini tempat bertapanya pendeta Bakiral Banjir. Beliau bertapa di situ selama 15 tahun untuk mencari ilmu kesempurnaan hidup yang disebut dengan Wijihing Srandil atau kesempurnaan hidup. Selama 15 tahun beliau bertapa di puncak Gunung Cermai itu, akhirnya dia memperoleh apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan di atas puncak Gunung Cermai itu guys ya. Nah, saat ilmu Wijihing Srandil itu merasuk ke dalam tubuhnya, pendeta itu merasa kedinginan, menggigil. Nah, saat itu pendeta itu tidak kuat untuk menerima ilmu tersebut, kemudian pingsan. Nah, saat pendeta itu pingsan, ada sebuah kejadian di mana puncak Gunung Cermai itu meledak. Jadi diceritakan bahwa pendeta tidak menyadari atau tidak tahu bahwa puncaknya itu meledak. Dor. Akhirnya tempat bertapanya pendeta tersebut terbang jauh dan jatuh di atas permukaan laut. Bukan di sini, bukan. Nah, ya nanti. Nah, puncak Gunung Cermai tersebut, yaitu tempat bertapanya pendeta Bakiral Banjir, itu terpental jauh di atas permukaan laut, kemudian terombang-ambing. Nah, pada saat itu ada seorang tua pakai sorban, diyakini ya kakek itu diyakini bahwa orang tersebut adalah Syekh Datul Kahfi namanya itu. Syekh Datul Kahfi, makamnya ada di sebelah sana, di sebelah Pusar Bumi ini ada makamnya Syekh Datul Kahfi. Syekh Datul Kahfi itu berlayar ke lautan, menemukan ada puncak Gunung Cermai yang terombang-ambing di permukaan laut. Kemudian Syekh Datul Kahfi penasaran, kemudian mendekati, dan Syekh Datul Kahfi itu yakin bahwa tempat itu atau puncak yang pecah itu ya, pentalan atau pecahan dari Gunung Cermai yang meledak itu, diyakini bahwa itu tempat bertapanya pendeta Bakiral Banjir. Nah, setelah diyakini bahwa itu tempatnya bertapanya pendeta, Syekh Datul Kahfi menyempurnakan bertapanya dan duduk di atas puncak tersebut. Nah, karena Syekh Datul Kahfi duduk di atas puncaknya itu, kemudian menyempurnakan bertapanya, maka keluarlah sinar dari tempat duduknya sampai ke seantero Nusantara, bahkan seantero dunia. Pancaran sinarnya itu sampai memancar ke seluruh dunia, seluruh jagat raya. Maka dikenallah Syekh Datul Kahfi dengan sebutan Syekh Nur Jati atau Syekh Nurul Jati, yaitu guru dari para wali-wali, termasuk guru dari Syekh Syarif Hidayatullah dan juga guru dari Syekh Wali Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, dan diyakini bahwa tempat duduknya Syekh Nur Jati atau Syekh Datul Kahfi di tengah lautan itu diyakini di sini Adanya. Ya, ini Pusar Bumi ini diyakini bahwa ini adalah tempat duduknya
Syekh Nurjati menyempurnakan bertapanya pendeta Bahral Banjir tersebut, pendeta tersebut ya. Nah, kemudian setelah Syekh Nurjati bertapa menyempurnakan, akhirnya dengan izin Allah lautan yang dulunya air semua namanya juga laut itu berubah menjadi sebuah daratan. Dan diyakini daratan itu ya ada di sini, dan ini adalah pusar bumi peninggalan atau tempat duduknya Syekh Nurjati. Pada saat ini kita berada di wilayah pusar bumi di atas di ketinggian. Jadi bisa kalian lihat di situ tuh ada pusar bumi ya. Bisa kalian lihat di situ ada peninggalan Syekh Nurjati, itu tempat duduknya langsung Syekh Nurjati yang pentalan dari Gunung Cermai. Begitulah ceritanya. Nah, gini Bram. Katanya kamu kan tahu bahwa di sekitar sini itu ada sebuah alas. Iya, namanya Alaskonda. Ya, namanya. bukan saja di sini itu ada, bukan saja hanya pusar bumi ya, tapi di sini itu ada makamnya Syahdatul Kafi. Kemudian di sebelah sana ada makamnya Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian ada sumur apa namanya? Sumur kesembuhan, kejayaan, juga ada alas namanya Alas Konda namanya. Di mana kira-kira Alas Konda? Begini, cerita dulu Alas Konda itu banyak. Ya, masalah-masalah itu yang tidak diminat tuh banyak sampai sekarang ada. Dulu orang nggak berani masuk ke Alas Konda itu. Ya, tempatnya ini di bawah sini. Oh, di sini. Ini Alas Konda. Ya, namanya di bawah ini. Jadi dulu itu ini Alas Konda ini nggak ada orang yang berani masuk ke sini. Nggak ada. Ini karena apa? Karena angker mungkin. Ada angkernya. Angker. Saking angkernya karena kan ditumbuhi oleh hutan guys ya. Iya. Banyak hutan sekali, hutan yang rimbun. Dulu nggak ada orang yang berani masuk. Ya. Tapi sekarang sudah banyak rumah ya. Sudah ya. banyak rumah dibangun, berarti sudah tidak angker lagi dong. Iya, Mas. Ya, yang enggak maksudnya tidak seangker dulu karena sudah ada pembangunan rumah. Jadi guys, di sana itu bisa kalian lihat ini adalah di bawah gunung tempatnya pusar bumi ini itu ada yang disebut dengan Alas Konda. Alas Konda itu sebuah alas yang berada di wilayah Gunung Jati ya pinggir laut ya. Di alas ini rimbun sekali dan sangat dingin, bahkan tidak ada satupun orang yang berani masuk. Katanya, konon katanya orang begitu masuk ke Alas Konda pulang tinggal nama. Intinya mati lah atau batangnya nggak ada. Pokoknya bangkainya nggak ketahuan, pokoknya mati. Sekarang dengan perkembangan zaman sampai sekarang ini ternyata Alas Konda sudah menjadi penerang ini. Sudah terang ya, sudah dihuni oleh banyak penduduk ya, alhamdulillah. Yang dulunya angker sekarang jadi ramai. Oleh guys. Oke guys, mungkin pemberitahuan dan informasi hari ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian share ke media sosial. Shopbacker dikecek dan dinyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.